Halo, nama saya Andreas Kaloka Swastiasta. Kali ini saya akan membahas terkait pengaruh turunnya lapangan pekerjaan terhadap pekerja yang ada di Indonesia. Berikut saya akan memaparkan beberapa fakta terkait proporsi lapangan pekerjaan yang berada di Indonesia. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan di setiap provinsi, di mana hal ini justru berjalan dengan normal, dan dalam tabel ini terlihat kenaikan dan turunnya jumlah lapangan pekerjaan cenderung stabil dan tidak menunjukkan adanya permasalahan terkait proporsi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai jumlah dan presentasi penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, atau dalam kata lain sedang menganggur. Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka penduduk yang bekerja mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan, namun menunjukkan hal yang positif. Kemudian pada tahun 2018 menunjukkan persentase penduduk kerja sebesar 94,8% atau sejumlah 255.762 orang. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 maksudnya, yaitu sebanyak 94,9%, dan jumlahnya sebanyak 260.448 orang, dan kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar 93,9%. Hal ini belum sepenuhnya selesai untuk tahun 2010, maksud saya 2020, karena data tersebut hanya dilakukan sampai bulan Agustus saja, belum sampai bulan Desember 2020, sehingga data masih belum sepenuhnya. Kemudian untuk data berikutnya merupakan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk data jumlah pengangguran pada tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 5,2% atau sebanyak 14.087 orang, dan kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 5,1% atau sebanyak 14.000 orang, dan justru pada tahun 2020 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6% atau sebanyak 16.693 orang. Tentu hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID, sehingga banyaknya perusahaan yang tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga pengangguran di Indonesia semakin bertambah, khususnya di tahun 2020. Dan kemudian saya akan menyampaikan data pada tahun 2020 mengenai dampak dari COVID ini tersendiri bagi para pekerja. Kemudian dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 ini sebanyak 29,12 juta orang, dan terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena COVID-19. Kemudian selanjutnya sejumlah 0,76 juta orang bukan angkatan kerja yang disebabkan oleh COVID-19. Kemudian 1,7 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19. Dan selanjutnya sebanyak 24 juta penduduk bekerja yang mengalami pengangguran karena COVID-19. Berikutnya saya akan memaparkan opini menurut saya. Dari fakta di atas menunjukkan bahwa pengaruh ketersediaan lapangan pekerjaan tentu sangat berpengaruh
terhadap kesempatan kerja yang ada di Indonesia, dan juga tentunya berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian bertambahnya pengangguran juga bisa disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan secara sepihak. Biasanya pemutusan hubungan sepihak ini bisa disebabkan karena bangkrutnya perusahaan atau berkurangnya profit perusahaan tersebut, dan biasanya perusahaan juga ingin menekan biaya produksinya demi mendapatkan profit yang maksimal. Dan dari opini yang saya jelaskan tadi, tentu juga didukung dari jurnal yang terkemuka yang ditulis oleh Anis Chowdhury dan Isyanatul Islam, kemudian Muhammad Sulfan yang berjudul Indonesia Employment Challenge, Growth, Structural Change, and Labor Market Rigidity. Dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengangguran semakin bertambahnya karena disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak seimbangnya pasar tenaga kerja, di mana permintaan yang begitu besar namun ketersediaan yang berkurang. Sehingga di sini pemerintah selalu dituntut untuk menyeimbangkan ketersediaan lapangan kerja, dan diharapkan dapat memberikan beberapa peraturan yang lebih tegas bagi perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja antara pekerjanya secara sepihak, atau hal tersebut bisa dibicarakan penyebabnya atau permasalahannya, dan kemudian faktor tersebut tidak jauh dari penurunan profit dari perusahaan. Oleh karena itu, saya sebagai penulis merasa membutuhkan yang namanya beberapa solusi. Bagaimana sih caranya agar pengangguran dapat dikurangin, dan bagi perusahaan mungkin tentu akan lebih baik apabila melakukan peningkatan dalam kegiatan ekspornya, dan kemudian perusahaan juga bisa memberikan berbagai macam jenis pelatihan bagi pekerjanya agar pekerjanya dapat mengerjakan produk tersebut dengan baik agar menghasilkan kualitas yang baik pula, dan kemudian tentunya perusahaan bisa bersaing di kancah internasional, sehingga negara pun percaya diri dan negara lain pun tidak perlu takut terhadap kualitas barang dari negara Indonesia, namun dengan harga yang lebih murah. Kira-kira seperti itu hasil pemaparan yang saya berikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.